Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa komunikasi penyiaran Islam Universitas Bunda Bangsa Cirebon. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang ada di dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan tema komunikasi dan perubahan sosial. Oke, materi kaitan dengan komunikasi dan perubahan sosial. Bahwa menurut Sujono Sukanto mengatakan bahwa perubahan sosial itu sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena itu kondisi geografis, kebudayaan, entah itu komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru. Ini menurut Sujono Sukanto terkait dengan mendefinisikan perubahan sosial. Namun perubahan sosial itu kalau secara garis besarnya adalah proses sosial yang mengalami pergeseran atau perubahan cara dan bentuk. Ini ada beberapa proses perubahan sosial. Yang pertama adalah invensi. Artinya ada ide-ide baru yang diciptakan dan dikembangkan. Yang berikutnya adalah proses dari perubahan sosial berikutnya adalah konsekuensi. Perubahan yang terjadi sebagai akibat pengadopsian dan penolakan inovasi serta mempunyai akibat. Yang terakhir, bagian dari proses dari perubahan sosial adalah difusi, artinya ada ide-ide baru yang dikomunikasikan ke dalam sebuah sistem sosial. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor internal. Ada juga faktor eksternal. Faktor internal itu pertama adalah bisa karena bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi ketika penduduknya semakin banyak atau berkurang, maka dalam masyarakat itu pasti ada yang namanya perubahan sosial. Entah itu karena sistem yang ada di masyarakat tersebut. Yang berikutnya adalah faktor yang berikutnya yang menjadi penyebab perubahan sosial berikutnya adalah penemuan-penemuan baru, ide-ide baru. Yang terakhir dari faktor internal adalah pertentangan di masyarakat. Ada juga faktor penyebab dari eksternal. Yang pertama adalah berasal dari lingkungan alam fisik. Artinya lingkungan alam itu misal karena musibah, bencana, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, faktor penyebab eksternal berikutnya adalah peperangan atau konflik. Ini juga akan menjadi penyebab dari perubahan sosial. Yang terakhir dari faktor eksternal berikutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Artinya budaya luar masuk ke dalam budaya yang ada di dalam. Misal masyarakat tertentu ketika ada orang luar pasti akan terjadi yang namanya perubahan sosial. Entah itu dari sudut pandang, misal cara berpakaian, atau bisa juga cara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan sosial. Yang pertama adalah kontak dengan budaya lain. Ini juga akan berpengaruh. Yang berikutnya adalah penduduk yang heterogen, toleransi, orientasi untuk masa depan, terus nilai untuk memperbaiki hidup, sistem pendidikan formal yang maju. Inilah beberapa faktor
yang mempengaruhi proses perubahan sosial. Ada juga faktor yang menghalangi proses perubahan sosial. Yang pertama adalah berkembangnya iptek atau perkembangan iptek yang lambat. Ilmu pengetahuan teknologinya itu tidak seperti misal negara-negara yang maju, semakin berkembang. Nah, yang berikutnya adalah sikap masyarakat yang masih tradisional. Ini biasanya di masyarakat adat yang memang tidak memperbolehkan orang luar saling berinteraksi, sehingga akan menjadi penyebab bahwa atau bisa jadi akan menghalangi yang namanya proses perubahan sosial. Yang berikutnya adalah hambatan yang bersifat ideologis. Misal keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat, ya. Yang selanjutnya lagi yang menjadi faktor penghalang proses perubahan adalah kurang hubungan dengan masyarakat lain atau hubungan dengan orang luar. Yang terakhir adalah adat istiadat. Oke, selanjutnya adalah kaitan komunikasi dan perubahan sosial. Yang pertama, bahwa komunikasi itu menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial. Ya, jadi kalau masyarakat atau ingin adanya semacam perubahan sosial dalam masyarakat, maka komunikasi ini menjadi salah satu penyebab yang orang itu bisa berubah atau masyarakat itu bisa berubah. Makanya kaitan dengan komunikasi ini bahwa bagaimana menyampaikan pesan-pesan itu bisa diterima kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu pasti dalam kehidupan sehari-harinya itu ada hal-hal yang bisa berubah. Yang selanjutnya adalah komunikasi ini berperan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Ya, kayak misal adanya konflik dan lain sebagainya, maka komunikasi itu bisa disampaikan, bisa masuk tentunya dengan cara-cara yang sesuai. Ya, oke. Nah, ini beberapa peran komunikasi. Ada komunikasi persuasif, ada komunikasi interaktif, ada juga komunikasi melalui media. Dan ini bisa berperan terhadap perubahan sosial yang ada di masyarakat. Bagaimana mempengaruhi, bagaimana adalah dialog, terus dengan menggunakan media massa. Baiklah, setelah kita saksikan bersama, selanjutnya adalah sesi diskusi. Dan hasilnya teman-teman bisa diupload ke e-kampus Universitas Islam Bunga Bangsa Jerman. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.